Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nulira Prastika Dewi dengan NIM 2015101009 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas A. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai rencana skripsi yang akan saya buat. Nah, untuk yang pertama, yaitu topik yang saya buat yaitu mengenai distributed database atau basis data terdistribusi. Jadi, pada dasarnya sistem basis data terdistribusi merupakan salah satu pengembangan dari sebuah sistem basis data. Sistem basis data yang sudah diimplementasikan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, kemudian dikembangkan menjadi bentuk distribusi data, sehingga sistem basis data tersebut bisa didistribusikan ke berbagai lokasi. Kemudian, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai distributed database, nah yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu mengenai sistem basis data itu sendiri. Nah, jadi sistem basis data itu merupakan sebuah implementasi dari sebuah basis data atau database dengan software yang digunakan untuk melakukan manajemen basis data atau biasa dikenal dengan nama Database Management System atau DBMS. Nah, database sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi database atau basis data pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan dari data yang ada pada suatu organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Jadi keseluruhan data tersebut kemudian disimpan dalam storage tersendiri, yang kemudian bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan dalam akses data. Nah, kemudian kenapa sih database atau basis data itu sangat diperlukan? Jadi, database atau basis data itu sangat diperlukan karena pada dasarnya database merupakan kumpulan seluruh data yang ada, sehingga suatu perusahaan atau organisasi bisa dengan mudah mengakses informasi yang dimiliki oleh database tersebut. Nah, dengan adanya basis data ini, segala macam bentuk informasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dapat tersimpan dengan baik dan juga aman. Kemudian, hal ini nantinya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran data. Nah, jadi kita bisa bayangkan apabila suatu organisasi atau perusahaan itu tidak memiliki database, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dari segi manajemen organisasinya. Kemudian, untuk dapat menggunakan dan juga memanfaatkan akses dari database itu agar berguna dan juga dapat memberikan akses kepada user tertentu, maka dibutuhkanlah suatu software yang mampu untuk melakukan manajemen pada basis data atau database tersebut. Kemudian, software inilah yang kemudian dikenal dengan nama DBMS atau Database Management System. Jadi, DBMS ini mampu melakukan organisasi dan manajemen basis data, seperti menghapus data, kemudian menambahkan data, kemudian memanipulasi data, dan sebagainya dengan mudah. Nah, setelah memahami apa itu basis data, kemudian apa itu sistem database, kemudian sudah memahami mengenai kenapa database tersebut diperlukan, barulah kita akan membahas mengenai distributed database itu sendiri. Nah, jadi di sini distribusi dalam konteks sistem basis data ini berarti semua data yang ada pada database atau
basis data dapat didistribusikan alias disebar ke beberapa lokasi atau titik yang sudah ditentukan. Jadi, pada intinya, sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dan dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian keuntungan dari basis data terdistribusi, yang pertama, pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Kemudian yang kedua, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Lalu kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Lalu yang keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Kemudian yang kelima, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Lalu yang keenam, mudah untuk digunakan oleh usernya. Lalu yang terakhir, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Nah, selain ada kelebihan dari basis data terdistribusi, ada juga kekurangan dari basis data terdistribusi. Nah, yang pertama, meskipun mudah untuk dikembangkan, jadi basis data terdistribusi ini dalam pengembangannya itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kapasitas storage yang harus diperbesar. Kemudian yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Lalu yang kedua, judul skripsi yang akan saya buat yaitu penerapan teknologi barcode dalam database untuk sistem kehadiran pegawai dan guru di sekolah. Kemudian latar belakang dari skripsi yang akan saya buat yaitu perkembangan dunia komputer yang semakin kompleks mendorong setiap individu ataupun kelompok mau tidak mau harus menerapkannya dalam segala aktivitas. Jadi sistem yang ada seakan kurang lengkap ketika masih menggunakan model ataupun pengelolaan secara konvensional. Di samping sangat banyaknya energi dan sumber daya yang terbuang, dari segi finansial tentunya menjadikan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan dari segi waktu tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak. Kemudian, dalam sebuah sekolah tentunya tidak terlepas dari sebuah sistem informasi, baik sistem informasi akademik, keuangan maupun perpustakaan. Dalam hal peranan teknologi informasi sangat diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, komputer merupakan produk teknologi yang mampu memecahkan masalah bukan hanya dari segi perhitungan, tetapi juga dalam kemampuannya menyimpan dan memberikan informasi. Walaupun demikian, dalam masyarakat modern, komputer lebih banyak dimanfaatkan sebagai pusat data atau database dibandingkan penggunaan lainnya karena peran dari database yang sangat menonjol. Kemudian pemrosesan basis data menjadi perangkat andalan yang kehadirannya sangat diperlukan dan tidak hanya mempercepat memperolehan informasi, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Penggunaan barcode memberikan keuntungan, salah satunya adalah cepatnya pendataan dan pengolahan data. Selain itu, data yang masuk akan lebih akurat dan tersimpan dengan aman. Kemudian dari data-data ini nantinya akan tersimpan dalam database online karena aspek keamanan adalah hal yang paling terpenting di dalam sebuah sistem teknologi. Berdasarkan uraian di atas, penulis merancang suatu sistem informasi yang berjudul Penerapan Teknologi Barcode dalam Database untuk Kehadiran Pegawai dan Guru. Dengan diterapkannya teknologi barcode di dalam melakukan pencatatan kehadiran pegawai dan guru, diharapkan dapat membantu
efektivitas dan kecepatan dalam memperoleh data kehadiran dari pegawai dan guru di sekolah. Kemudian masalah yang ada dalam judul yang saya akan buat itu, yang pertama, lamanya proses pengisian kehadiran jika dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, jika tidak dilakukan pencatatan kehadiran akan membuat pegawai ataupun guru berlaku seenaknya atau tidak masuk kerja. Kemudian yang ketiga, yaitu proses pencarian data yang memerlukan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, berikut adalah kajian pustaka yang saya dapatkan. Dan sekian yang bisa saya jelaskan mengenai rencana skripsi yang akan saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.